Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Zaki Hadareja. Kali ini saya akan sharing tentang bagaimana mengatasi kebosanan hidup. Saya pernah berada di kondisi di mana hidup itu rasanya kok membosankan gitu. Diri saya yang merasa bosan gitu. Bukan berarti pengen mati, bukan ya, tapi ada kejenuhan. Dan ternyata itu bukan hanya terjadi kepada diri saya, ternyata teman-teman juga ada yang merasakan demikian. Nah, barangkali di sini ada di antara teman-teman yang sedang merasakan kebosanan hidup itu, gitu ya. Apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini ya, yang sudah berjalan 8 bulan atau 7 bulan ini ya, hampir 9 bulan malah. Kita dipaksa untuk berada pada kondisi yang mungkin bagi sebagian orang itu akan terasa membosankan. Ya, yang biasanya aktif di luar, sekarang apa-apa semuanya terkonsentrasi di dalam rumah gitu. Tentunya ada banyak efek positif ya dari kondisi pandemi ini, di mana kita disuruh untuk lebih banyak di dalam rumah. Saya sudah pernah membuat video tentang hikmah di balik kita di rumah saja ya, mungkin teman-teman bisa cari di video saya yang lain. Nah, dalam mengatasi kebosanan hidup ini sebenarnya kita perlu menyadari satu hal, yaitu hidup ini seperti sebuah permainan. Ada pepatah yang mengatakan life like a game ya, hidup itu bagaikan permainan. Ya, saya rasa ini memang betul gitu ya. Dan kita perlu menyadari bahwa kita memang sedang bermain-main di kehidupan ini. Jadi, kita juga perlu tahu aturan dalam bermain game. Mungkin teman-teman yang senang bermain game tahu ya bagaimana aturan mainnya. Ketika kita bermain game dan gamenya itu terlalu mudah buat kita sudah sering memainkannya dan kita menang terus gitu ya, tidak ada tantangan apapun gitu, kita juga lama-lama akan bosan gitu ya. Kok gini-gini aja sih permainannya, nggak ada yang lebih menarik apa gitu kan. Biasanya kita melakukan merasa begitu ketika kita bermain game dan game itu terlalu mudah. Demikian juga dengan kehidupan kita. Tidak ada sesuatu tantangan yang bisa kita lakukan untuk menjadikan hidup kita tuh ada gairahnya gitu. Nah, ini bisa membuat permainan hidup kita menjadi bosan sebagaimana kita bermain game gitu. Kalau biasa-biasa saja, tidak ada tantangannya, tidak ada peningkatan apa begitu, kita akan merasa bosan. Ya, mungkin bisa kita lihat kalau kita tuh tidak ada kegiatan apa-apa, kita tidak ada pengen meningkatkan kualitas apa, kita tidak ada kreativitas apa gitu ya, itu jelas itu akan membuat hidup kita menjadi jenuh. Kita hanya berputar saja pada rutinitas-rutinitas yang kita rasa biasa saja, tidak meningkatkan kualitas diri kita maupun kualitas kreativitas kita. Demikian juga ketika kita bermain game dan game itu terlalu sulit buat kita juga akan merasa bosan. Ya, kita sudah berulang kali memainkannya, ratusan kali ya, mungkin bahkan ribuan kali, cuma kita tidak pernah menang karena game itu terlalu sulit, tantangannya terlalu berat gitu. Itu juga akan membosankan, kita akan putus asa dan kita akan menyerah. Demikian juga di dalam hidup kita, ketika kita memiliki tantangan yang terlalu berat ya, ada persoalan yang berat atau mungkin ada sesuatu yang harus kita kerjakan dan itu di luar kapasitas kita dan kita merasa itu terlalu berat, itu juga akan membuat kita bosan, kita merasa stres gitu. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah mengidentifikasi diri kita sendiri dulu. Apakah kita terlalu santai, tidak ada pekerjaan apa-apa, tidak ada kreativitas apa-apa yang membuat kita bosan ya. Kita terlalu, waktunya jadi terlalu panjang gitu ya, 24 jam itu kayaknya panjang banget karena kita tidak ada progres apapun, kita hanya melakukan aktivitas yang tentunya akan membuat kita jenuh karena kita tidak menikmati hal itu. Atau sebaliknya, kita terlalu banyak pekerjaan atau terlalu banyak tekanan ya, yang membuat kita stres karena tantangannya terlalu berat ya. Stres itu kan kondisi di mana kapasitas diri kita tidak sesuai dengan beban yang kita terima, sehingga kita overload ya. Akhirnya di situ terjadi yang namanya stres. Nah, kadang orang yang berada di posisi stres ini justru terlalu banyak pekerjaan, terlalu banyak tanggung jawab, terlalu banyak tantangannya. Nah, dari sini kita bisa melihat apakah kita bosan itu karena terlalu luang waktunya atau terlalu banyak kerjaan sehingga kita menjadi bosan juga. Nah, dengan kita mengidentifikasi diri kita ini, kita jadi tahu, oh berarti
saya merasa bosan itu sebenarnya karena nggak ada tantangan, gamenya kurang menarik karena terlalu mudah gitu. Semuanya sudah serba mudah, serba ada gitu ya, nggak ada tantangannya membuat kita bosan. Atau justru kita terlalu over pekerjaan, over tanggung jawab sehingga kita jenuh, pikiran kita penuh dan kita tidak bisa berpikir secara jernih gitu ya, sehingga kita juga merasakan kebosanan juga. Nah, ketika kita tahu di posisi mana diri kita, berarti kita bisa melakukan langkah berikutnya. Nah, bagi yang merasa longgar waktu ya, dia terlalu luang waktunya, hanya rebahan saja gitu ya, nontonin HP dan sebagainya, berarti dia perlu sebuah goal ya, dia perlu sebuah tantangan untuk menjadikan hidupnya itu menarik lagi, antusias lagi gitu. Nah, waktu saya merasa pada kondisi bosan dan kondisi bosan ini ternyata saya terlalu nganggur gitu ya, nggak ada kegiatan yang membuat saya meningkatkan kualitas diri saya gitu. Nah, berarti tugas saya adalah membuat goals agar hidup saya itu lebih antusias lagi gitu. Nah, akhirnya saya pun membuat goal-goals yang mau saya lakukan gitu ya. Goals ini bisa apa saja ya yang membuat kita atau teman-teman semua merasa itu penting untuk diri kita. Nah, justru setelah saya membuat goals, saya merasa hidupnya hidup lagi gitu, tidak membosankan dan tidak jenuh gitu. Nah, dengan saya membuat goal ini, setiap bangun tidur saya merasa antusias ya, karena ada hal-hal yang mau saya lakukan dan itu saya rasa itu akan meningkatkan kualitas diri saya dan kehidupan saya. Nah, buat teman-teman yang merasa bosan hidupnya tapi dalam kondisi yang stres ya, dalam artian terlalu banyak tanggung jawab, terlalu banyak goals, terlalu banyak kerjaan gitu, berarti PR-nya adalah mengurangi pekerjaan-pekerjaan itu yang mungkin membuat teman-teman jadi bosan. Nah, dengan mengurangi tanggung jawab atau pekerjaan itu berarti teman-teman mempunyai PR untuk memilah mana hal-hal yang penting sekali untuk dilakukan dan mana yang sebenarnya itu bisa didelegasikan atau mungkin tidak dilakukan sama sekali. Nah, dengan memilah itu teman-teman jadi tidak overload ya, tidak terlalu banyak beban. Nah, ketika tidak terlalu banyak beban berarti kan sudah rada ringan gitu ya. Nah, dengan sudah ringan itu mudah-mudahan teman-teman bisa melakukan pekerjaan atau target-target teman-teman dengan lebih enjoy gitu. Nah, jika teman-teman saat ini sedang merasa dalam kondisi yang membosankan gitu ya, identifikasi diri teman-teman apakah terlalu longgar waktunya atau terlalu sibuk pekerjaannya. Ketika sudah mengetahui itu, berarti teman-teman tinggal memilah apa yang mau dikerjakan atau mengurangi hal-hal yang memang tidak terlalu penting untuk dilakukan. Nah, mudah-mudahan dengan video ini teman-teman menjadi paham dan tahu apa yang akan dilakukan sehingga hidup teman-teman menjadi antusias kembali. Demikian sharing kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.